Assalamualaikum pemirsa Norma Kisah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Yuk langsung saja, kita mulai ceritanya. Di sebuah rumah sakit terkenal di Jawa Timur, Natalie, seorang dokter muda yang cerdas dan berpenampilan anggun, tengah duduk di ruangannya. Ia baru saja selesai memeriksa seorang pasien ketika tanpa sengaja ia mendengar rekaman ceramah seorang ulama yang diputar oleh salah satu perawat muslim di rumah sakit. Suara lembut dan penuh ketenangan dari ulama tersebut menarik perhatiannya. Ia pun bertanya kepada perawat itu, siapa yang sedang berceramah. Perawat tersebut tersenyum dan menjawab, ini ceramah Gus Ikdam, dokter. Beliau sering memberikan pengajian yang menyejukkan hati. Natalie, yang selama ini hidup dalam lingkungan yang jauh dari agama Islam, merasa penasaran. Ia memang sering menghadapi pasien muslim yang berdoa ketika sakit, tetapi ia tidak pernah benar-benar memahami keyakinan mereka. Sebagai seorang dokter, ia sering merasa stres dengan pekerjaannya yang menuntut banyak tenaga dan mental. Ia pun berpikir, apakah ada cara untuk menemukan ketenangan seperti yang digambarkan dalam ceramah Gus Ikdam. Malam harinya, Natalie mulai mencari lebih banyak tentang Gus Ikdam di internet. Ia menonton beberapa video pengajiannya dan membaca komentar dari orang-orang yang mengaku mendapatkan ketenangan dari setiap ceramahnya. Tanpa sadar, ia menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan suara lembut dan kata-kata penuh hikmah dari ulama tersebut. Ada sesuatu yang menyentuh hatinya, meskipun ia sendiri belum memahami apa itu. Keingintahuannya semakin besar. Suatu hari, ia membahas tentang Gus Ikdam dengan beberapa rekannya di rumah sakit. Seorang dokter muslim di sana mengatakan bahwa Gus Ikdam adalah seorang ulama yang dikenal luas karena cara dakwahnya yang santai dan menyejukkan. Kalau dokter ingin tahu lebih jauh, kenapa tidak mengundang beliau untuk memberikan ceramah di rumah sakit kita? Usul salah satu rekannya. Gagasan itu membuat Natalie terdiam sejenak. Mengundang seorang ulama muslim untuk memberikan ceramah di rumah sakit. Ide itu terdengar menarik, tetapi ia ragu apakah Gus Ikdam mau menerima undangan dari seorang non-muslim. Namun, rasa ingin tahunya lebih besar daripada keraguannya. Ia pun mulai mencari cara untuk menghubungi tim Gus Ikdam. Setelah mendapatkan kontak dari seorang kenalan, Natalie mengirimkan pesan formal kepada tim Gus Ikdam. Dalam pesannya, ia menjelaskan bahwa ia ingin mengundang beliau untuk mengisi ceramah tentang ketenangan batin dan bagaimana agama dapat menjadi solusi bagi kesehatan mental. Ia menegaskan bahwa acara ini terbuka untuk umum, baik muslim maupun non-muslim, dan bertujuan untuk memberikan wawasan kepada tenaga medis serta pasien di rumah sakitnya. Beberapa hari kemudian, Natalie menerima balasan dari tim Gus Ikdam. Mereka menyampaikan bahwa mereka akan mendiskusikan undangan ini dengan beliau terlebih dahulu. Natalie merasa sedikit gugup. Bagaimana jika Gus Ikdam menolak? Bagaimana jika beliau menganggap undangan ini aneh atau tidak pantas? Namun, rasa penasarannya lebih besar daripada kekhawatirannya. Ia terus menunggu dengan sabar. Sementara itu, ia mulai berbicara dengan beberapa staf rumah sakit tentang kemungkinan mengadakan acara ini. Ia ingin memastikan bahwa semua orang bisa merasa nyaman dan tidak ada yang merasa terpaksa untuk menghadirinya. Beberapa hari kemudian, ia akhirnya menerima jawaban yang sangat dinanti. Tim Gus Ikdam mengabarkan bahwa beliau bersedia datang dan mengisi ceramah di rumah sakit. Natalie merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak menyangka bahwa ulama besar seperti Gus Ikdam mau menerima undangannya. Kini, ia harus mempersiapkan segala sesuatunya agar acara ini berjalan lancar. Ia segera menghubungi timnya di rumah sakit dan mulai merancang acara dengan penuh semangat. Tanpa ia sadari, undangan ini bukan hanya akan memberikan wawasan kepada orang lain, tetapi juga akan membawa Natalie dalam perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sebuah pondok pesantren sederhana namun ramai dengan aktivitas santri, Gus Ikdam tengah duduk santai bersama beberapa muridnya. Seorang asistennya mendekatinya dengan membawa ponsel di tangan. Gus, ada undangan dari seorang dokter non-muslim di sebuah rumah sakit besar di Jawa Timur. Beliau ingin jenengan mengisi ceramah tentang ketenangan batin dan kesehatan mental, ucap sang asisten dengan nada ragu. Gus Ikdam tersenyum tipis sambil menyeruput teh hangatnya. Ia sudah sering mendapatkan undangan dari berbagai tempat, tetapi ini pertama kalinya ia diundang oleh seorang non-muslim untuk berbicara di lingkungan medis. Menarik, gumamnya sambil mengangguk pelan. Para santri yang duduk di sekelilingnya mulai ikut tertarik dengan percakapan ini. Jenengan mau menerima undangan ini, Gus? Tanya salah satu santri yang penasaran.
Gus Ikdam meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan tenang, "Kenapa tidak? Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Jika ada seseorang yang ingin mencari ketenangan lewat Islam, tidak peduli siapapun dia, bukankah itu hal baik?" Meskipun keputusan Gus Ikdam terdengar mudah, timnya tetap mendiskusikan beberapa hal teknis. Mereka ingin memastikan bahwa acara ini memang bersifat terbuka dan tidak ada unsur politis atau kepentingan tertentu di baliknya. Setelah berdiskusi selama beberapa waktu, akhirnya mereka sepakat untuk menerima undangan tersebut. Gus Ikdam pun meminta asistennya untuk menghubungi Dr. Natali dan menyampaikan bahwa ia bersedia datang. Di tempat lain, Natali menerima kabar tersebut dengan perasaan campur aduk. Ia senang karena undangannya diterima, tetapi juga merasa gugup. Bagaimana jika ia tidak memahami isi ceramahnya nanti? Bagaimana jika ada pertanyaan yang sulit ia mengerti? Namun, ia mengesampingkan keraguannya dan mulai mengatur persiapan acara. Sementara itu, di pesantren, Gus Ikdam berbincang dengan beberapa santrinya tentang acara yang akan datang. Salah satu santri bertanya, "Gus, apakah tidak aneh bagi seorang non-muslim untuk tertarik dengan pengajian jenengan?" Gus Ikdam tersenyum dan menjawab, "Hati manusia itu luas, nak. Kadang kita tidak tahu dari mana Allah menurunkan hidayah." Hari demi hari berlalu, dan persiapan untuk acara ini semakin matang. Natali memastikan bahwa aula rumah sakit sudah siap, undangan sudah disebar, dan tim teknis sudah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan. Ia bahkan menyusun beberapa pertanyaan yang mungkin ingin ia tanyakan kepada Gus Ikdam nanti. Di pesantren, Gus Ikdam pun mempersiapkan diri. Meskipun ia sudah terbiasa berceramah di hadapan ribuan orang, acara ini terasa sedikit berbeda. Ada rasa tanggung jawab yang lebih besar karena ia berbicara di depan audiens yang lebih beragam. Namun, dalam hatinya, ia yakin bahwa selama ia berbicara dengan niat baik, maka semua akan berjalan dengan lancar. Dan akhirnya, hari yang dinanti pun tiba. Gus Ikdam berangkat ke rumah sakit bersama timnya, siap untuk menyampaikan ceramah yang mungkin akan mengubah banyak hati, termasuk hati seseorang yang selama ini tak pernah berpikir akan mendekat pada Islam. Di aula rumah sakit, suasana mulai terasa sibuk. Beberapa staf rumah sakit membantu menyusun kursi dan memastikan bahwa sistem suara berfungsi dengan baik. Natali berjalan ke sana kemari, memastikan semuanya sesuai rencana. Ia ingin acara ini berjalan lancar, terutama karena ini pertama kalinya ia mengundang seorang tokoh agama ke lingkungannya. Sejak pagi, undangan sudah disebarkan ke berbagai pihak. Banyak tenaga medis yang tertarik untuk datang, baik yang muslim maupun non-muslim. Beberapa pasien yang masih bisa bergerak pun diizinkan untuk menghadiri acara ini, karena banyak dari mereka merasa bahwa mendengar sesuatu yang menenangkan bisa menjadi bagian dari penyembuhan mereka. Seorang perawat muslim mendekati Natali dengan senyum ramah. "Dokter, terima kasih sudah mengundang Gus Ikdam. Banyak dari kami sangat mengagumi beliau," katanya. Natali tersenyum dan mengangguk. "Aku juga penasaran dengan ceramahnya. Semoga ini bisa menjadi pengalaman yang berharga untuk kita semua." Sementara itu, di luar gedung, para tamu mulai berdatangan. Ada yang datang dengan pakaian muslim tradisional, ada juga yang berpakaian biasa. Beberapa dokter dan perawat yang sedang tidak bertugas juga bergabung, ingin mendengarkan ceramah dari ulama yang begitu terkenal dengan kelembutannya. Tepat sebelum acara dimulai, Natali melangkah ke belakang panggung, menarik napas dalam-dalam. Ia merasa sedikit gugup. Bagaimana jika ada sesuatu yang tidak sesuai rencana? Bagaimana jika ada pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya? Namun, ia segera menenangkan diri. Ia mengingat tujuannya, mencari ketenangan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Tepat pukul 10 pagi, Gus Ikdam tiba di lokasi. Natali menyambutnya dengan sopan, sedikit canggung, tetapi penuh rasa hormat. "Terima kasih sudah datang, Gus," ucapnya. Gus Ikdam tersenyum hangat. "Terima kasih juga sudah mengundang saya. Semoga acara ini membawa manfaat untuk kita semua." Aula rumah sakit yang tadinya terasa biasa saja kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan suasana damai. Gus Ikdam duduk di atas panggung kecil yang sudah disiapkan, dengan mikrofon di depannya. Natali duduk di barisan depan, bersama beberapa dokter dan staf medis lainnya. Ketika Gus Ikdam mulai berbicara, semua orang terdiam. Suaranya lembut tetapi penuh wibawa. Ia membuka ceramah dengan kisah sederhana tentang bagaimana manusia sering merasa gelisah dalam hidup,
tetapi ketenangan bisa ditemukan jika kita memahami makna dari setiap kejadian yang menimpa kita. Banyak orang mencari ketenangan di berbagai tempat. Ada yang mencarinya di harta, ada yang mencarinya di kesuksesan, ada pula yang mencarinya di kebebasan. Tetapi ketenangan sejati tidak datang dari dunia luar, melainkan dari hati yang menerima dan bersyukur, ujar Gus Ikdam. Natalie mendengarkan dengan seksama. Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi terasa begitu dalam. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, selama ini, di mana ia mencari ketenangan? Apakah dalam pekerjaannya? Apakah dalam prestasinya? Dan mengapa tetap ada kekosongan yang ia rasakan? Gus Ikdam melanjutkan dengan mengisahkan bagaimana manusia harus belajar menerima takdir dengan lapang dada. Ia tidak berbicara dalam bahasa yang rumit, tetapi dengan cara yang sederhana dan mengena. Bahkan beberapa pasien yang hadir terlihat mengangguk pelan, seolah memahami sesuatu yang selama ini tersembunyi dari mereka. Ketika sesi ceramah selesai, suasana tetap hening sejenak. Tidak ada yang langsung berbicara, seolah masih mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Hingga akhirnya, tepuk tangan menggema di ruangan, tanda bahwa mereka benar-benar menikmati ceramah tersebut. Di tengah suasana itu, Natalie merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ada sesuatu yang bergerak di dalam hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah ceramah selesai, suasana aula masih terasa syahdu. Para hadirin tidak langsung beranjak, seolah ingin tetap berada dalam ketenangan yang baru saja mereka rasakan. Beberapa orang mulai berdiskusi pelan, membicarakan isi ceramah Gus Ikdam. Sementara itu, Natalie duduk diam di kursinya, pikirannya melayang jauh. Ia tak menyangka bahwa ceramah hari ini akan begitu mempengaruhinya. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ketenangan bisa didapat dengan bekerja keras, membantu banyak orang, dan mencapai kesuksesan. Tapi, mengapa tetap ada kekosongan dalam hatinya? Mengapa meskipun ia telah mencapai banyak hal, ia masih sering merasa gelisah? Kata-kata Gus Ikdam tadi terasa begitu dekat, seolah ditujukan langsung kepadanya. Seorang perawat mendekatinya dengan senyum lembut. "Dokter Natalie, saya senang sekali acara ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sudah mengundang Gus Ikdam." Natalie mengangguk pelan. "Ya, ini benar-benar pengalaman yang luar biasa." Ia menatap Gus Ikdam yang masih duduk di panggung, berbincang dengan beberapa orang yang ingin bertanya lebih lanjut. Dorongan dalam hatinya semakin kuat. Ia ingin berbicara dengan Gus Ikdam secara pribadi, ingin menanyakan sesuatu yang selama ini mengusik pikirannya. Tapi, bagaimana jika pertanyaannya terdengar aneh? Bagaimana jika ia justru dianggap terlalu penasaran dengan sesuatu yang bukan bagian dari hidupnya? Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Saat sebagian besar hadirin mulai beranjak pulang, Natalie akhirnya melangkah mendekati Gus Ikdam yang masih duduk santai di atas panggung. "Gus, bolehkah saya bertanya sesuatu?" Suaranya terdengar sedikit ragu. Gus Ikdam menoleh ke arahnya dan tersenyum hangat. "Tentu saja, silakan, Dokter Natalie." Natalie duduk di kursi di depan panggung, merasa sedikit gugup. Sewaktu Gus berbicara tentang ketenangan batin tadi, saya merasa kata-kata itu sangat mengena. Saya selalu berpikir bahwa ketenangan itu bisa didapat dari pencapaian dan kesuksesan, tetapi ternyata saya masih sering merasa hampa. Apakah itu berarti saya mencari ketenangan di tempat yang salah? Gus Ikdam mengangguk pelan, matanya memancarkan kelembutan. Hati manusia memang selalu mencari sesuatu yang bisa mengisi kekosongan di dalamnya. Tapi tidak semua hal bisa benar-benar mengisinya. Ada sesuatu yang lebih dalam yang sering kita abaikan, hubungan kita dengan Tuhan. Natalie terdiam. Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi menyentuh sisi hatinya yang paling rapuh. Ia sudah sering mendengar tentang konsep ketenangan batin dari berbagai sumber, tetapi baru kali ini ia merasakannya sebagai sesuatu yang nyata. Lalu, bagaimana cara menemukannya? Tanyanya pelan. Gus Ikdam tersenyum. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Yang penting adalah kejujuran hati dalam mencari kebenaran. Jangan takut bertanya, jangan takut mencari, dan jangan takut untuk mengenali suara hati sendiri. Jawaban itu semakin membuat Natalie tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya, sesuatu yang mungkin tidak bisa ia jelaskan saat ini, tetapi ia tahu bahwa ia harus mengikutinya. Malam itu, Natalie duduk di ruang kerjanya dengan secangkir kopi yang mulai dingin di meja. Pikirannya masih dipenuhi oleh kata-kata Gus Ikdam siang tadi. Ia mencoba mengabaikannya,
tetapi semakin ia berusaha, semakin suara itu menggema dalam benaknya. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing, jangan takut bertanya, jangan takut mencari. Seumur hidupnya, Natalie adalah seseorang yang mengandalkan logika. Ia percaya pada ilmu pengetahuan, pada bukti yang bisa dilihat dan diuji. Namun, di balik semua itu, ada bagian dari dirinya yang diam-diam merasa kosong. Ia telah membantu banyak pasien, menyelamatkan nyawa, tetapi mengapa ia sendiri masih merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya? Ia meraih ponselnya dan mulai mencari lebih banyak informasi tentang Gus Ikdam. Ia menemukan banyak video ceramahnya di internet, dan tanpa sadar, ia mulai menontonnya satu persatu. Dalam setiap ceramah, Gus Ikdam selalu berbicara dengan lembut, penuh hikmah, dan tidak pernah menghakimi siapapun. Natalie semakin terhanyut. Ia merasa bahwa selama ini ia telah menutup pintu untuk sesuatu yang sebenarnya bisa memberikan ketenangan dalam hidupnya. Tapi, apakah ia siap untuk membuka diri? Bagaimana dengan latar belakangnya? Bagaimana dengan keluarganya yang sejak kecil mengajarkannya kepercayaan yang berbeda? Ia menghela napas panjang. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sekarang. Yang ia tahu, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah sejak siang tadi. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin selama ini ia telah mencari di tempat yang salah. Keesokan harinya, Natalie masih merasakan kegelisahan yang sama. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya sejak mendengar ceramah Gus Ikdam. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghubungi salah satu perawat muslim yang bekerja bersamanya, Siti. "Siti, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Natalie berbicara dengan hati-hati, takut jika pertanyaannya terdengar aneh. "Tentu saja, dokter," jawab Siti dengan ramah. Natalie ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Apa yang membuatmu yakin dengan keyakinanmu?" "Maksudku, apa yang membuatmu merasa tenang dengan Islam?" Siti tersenyum. "Dokter Natalie, aku juga dulu pernah bertanya-tanya tentang hal itu. Tapi semakin aku belajar, semakin aku sadar bahwa Islam bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang hubungan dengan Tuhan. Aku merasa damai karena aku tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, ada alasan di baliknya, dan semuanya sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa." Jawaban itu membuat Natalie semakin penasaran. "Jadi, kau tidak pernah merasa gelisah?" "Tentu saja pernah. Tapi saat aku merasa gelisah, aku selalu kembali kepadanya. Aku membaca Al-Quran, aku berdoa, dan aku menemukan ketenangan di dalamnya," jawab Siti dengan lembut. Natalie terdiam. Ia merasa bahwa ia ingin memahami lebih dalam, tetapi ia masih takut untuk melangkah lebih jauh. "Bagaimana kalau aku ingin tahu lebih banyak, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana?" tanyanya akhirnya. Siti tersenyum hangat. "Mulailah dengan hati yang terbuka. Jika dokter ingin, aku bisa membantumu belajar sedikit demi sedikit." Perkataan itu menenangkan hati Natalie. Mungkin inilah awal dari perjalanan baru dalam hidupnya. Sejak percakapannya dengan Siti, Natalie mulai mencoba memahami Islam dengan cara yang lebih dalam. Ia tidak ingin terburu-buru, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan dorongan dalam hatinya. Setiap malam, ia mulai membaca terjemahan Al-Quran di internet. Ia mencoba memahami maknanya, mencari tahu bagaimana kitab ini bisa memberikan ketenangan bagi jutaan orang di dunia. Semakin ia membaca, semakin ia menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini ia simpan. Salah satu ayat yang paling menyentuh hatinya adalah, "Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Qs. Arad, 28. Ayat itu sederhana, tetapi terasa begitu dalam. Natalie mulai memahami bahwa mungkin selama ini ia merasa kosong karena ia tidak pernah benar-benar mengenal Tuhannya. Namun, di sisi lain, ia masih merasa takut. Bagaimana jika keluarganya tidak bisa menerima perubahan ini? Bagaimana jika orang-orang di sekitarnya mulai mempertanyakan keputusannya? Ia tidak ingin membuat orang lain kecewa, tetapi ia juga tidak ingin mengabaikan suara hatinya sendiri. Malam itu, ia kembali menonton ceramah Gus Ikdam. Dalam salah satu ceramahnya, Gus berkata, "Jangan takut untuk mencari kebenaran. Karena kebenaran itu tidak akan pernah membawa keburukan. Kebenaran akan selalu membawa kedamaian." Kata-kata itu kembali menguatkan hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus menghindar. Suatu hari, Natalie kembali menemui Gus Ikdam setelah jadwal pengajian lainnya di kota yang sama. Ia datang dengan niat yang lebih kuat,
ingin menanyakan sesuatu yang selama ini belum bisa ia ungkapkan. "Gus, aku ingin bertanya lagi," katanya setelah acara selesai. "Tentu, silakan," jawab Gus Ikdam dengan senyum hangat. Natali menatap Gus Ikdam dengan serius. Bagaimana jika seseorang merasa ingin mengenal Islam lebih jauh, tetapi ia takut akan reaksi keluarganya? Bagaimana jika ia takut kehilangan orang-orang yang ia cintai? Gus Ikdam menghela napas pelan, lalu berkata dengan lembut, "Takut adalah hal yang wajar. Setiap perjalanan besar dalam hidup selalu disertai dengan rasa takut. Tapi ingatlah satu hal, jika kau mencari kebenaran dengan hati yang tulus, Allah pasti akan membukakan jalan." "Tapi bagaimana jika aku kehilangan keluarga dan teman-temanku?" tanya Natali lagi, suaranya sedikit bergetar. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh pengertian. Hidayah adalah anugerah yang tidak bisa dipaksakan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Jika kau merasa ingin melangkah lebih jauh, lakukanlah dengan hati yang tenang. Jangan terburu-buru, dan jangan merasa terpaksa. Jika Islam memang jalan yang benar untukmu, maka Allah sendiri yang akan menguatkan langkahmu. Jawaban itu membuat Natali merasa sedikit lebih tenang. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang terburu-buru, tetapi tentang ketulusan. Ia tidak harus membuat keputusan sekarang, tetapi ia tahu bahwa ia ingin terus belajar. Hari-hari berlalu, dan Natali semakin mantap untuk terus mencari kebenaran. Ia mulai belajar lebih banyak tentang Islam, bukan hanya dari internet, tetapi juga dari Siti dan beberapa teman muslimnya. Suatu hari, saat ia sedang berjalan di taman rumah sakit, ia melihat seorang pasien lansia muslim yang sedang sholat di kursi rodanya. Wajahnya begitu tenang, meskipun tubuhnya lemah. Pemandangan itu membuat Natali berpikir, bagaimana seseorang bisa memiliki ketenangan sebesar itu, bahkan dalam keadaan sulit. Saat itulah ia menyadari sesuatu. Ketika ia pertama kali mengundang Gus Ikdam, ia hanya ingin mendengar ceramah yang menenangkan. Tetapi sekarang, ia menyadari bahwa ceramah itu telah mengubah sesuatu dalam dirinya. Ia tidak hanya menemukan ketenangan, tetapi juga menemukan jawaban atas pencarian yang selama ini ia lakukan. Natali tersenyum sendiri. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia tidak takut lagi. Karena kini, ia telah menemukan cahaya yang selama ini ia cari. Sejak percakapan terakhirnya dengan Gus Ikdam, Natali merasa ada ketenangan yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Ia masih merasa takut dan ragu, tetapi ada keyakinan kecil yang mulai menyala. Setiap hari, ia meluangkan waktu untuk membaca lebih banyak tentang Islam, baik dari buku-buku maupun dari internet. Ia juga mulai memperhatikan cara hidup teman-teman muslimnya, termasuk Siti, yang selalu terlihat damai dan bersyukur dalam berbagai keadaan. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Natali sadar bahwa keinginannya untuk mengenal Islam lebih dalam bisa menjadi tantangan besar bagi hubungannya dengan keluarganya. Kedua orang tuanya adalah penganut agama yang taat, dan sejak kecil, ia dididik dengan nilai-nilai yang berbeda. Ia tahu bahwa jika mereka mengetahui ketertarikannya terhadap Islam, mereka mungkin akan kecewa atau bahkan marah. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk berbicara dengan ibunya melalui telepon. Mereka berbincang seperti biasa, membicarakan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Namun, ketika Natali mulai menyentuh topik tentang pencarian spiritualnya, suasana berubah. "Mama, aku ingin bertanya sesuatu, pernahkah Mama merasa ada sesuatu yang kosong dalam hidup, meskipun kita sudah punya segalanya?" tanyanya hati-hati. Ibunya terdiam sejenak sebelum menjawab, "Apa maksudmu, sayang? Kamu baik-baik saja, kan?" Natali tersenyum kecil. "Aku baik, Ma. Hanya saja, belakangan ini aku mulai mencari sesuatu yang lebih dalam. Aku merasa ada sesuatu yang hilang, dan aku mulai tertarik untuk memahami lebih banyak tentang Islam." Sejenak, keheningan menyelimuti percakapan mereka. Natali bisa merasakan perubahan dalam nada suara ibunya saat akhirnya menjawab, "Sayang, kamu tidak sedang berpikir untuk pindah keyakinan, kan?" Pertanyaan itu membuat Natali semakin bingung. Ia sendiri belum tahu jawabannya. Yang ia tahu, ia hanya ingin mencari kebenaran. "Aku hanya ingin belajar, Ma. Aku ingin memahami mengapa banyak orang merasa damai dalam agama ini." Ibunya menghela napas. "Hati-hati, Natali. Jangan sampai kamu tersesat dalam pencarianmu." Percakapan itu membuat Natali semakin sadar bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Tetapi, semakin besar tantangannya,
semakin kuat pula dorongan dalam hatinya untuk mencari kebenaran. Setiap kali Natalie mencoba melangkah lebih jauh, rasa ragu kembali menghantuinya. Ia mulai mempertanyakan apakah ia benar-benar sedang mencari kebenaran, atau hanya terpengaruh oleh suasana dan orang-orang di sekitarnya. Ia juga takut akan konsekuensi dari keputusan yang mungkin akan ia ambil di masa depan. Siti menyadari perubahan dalam diri Natalie. Suatu hari, setelah mereka selesai bekerja, Siti mengajak Natalie berbicara di ruang istirahat rumah sakit. "Dokter Natalie, aku melihat bahwa belakangan ini kamu sering merenung. Apa ada yang mengganggu pikiranmu?" tanyanya lembut. Natalie menatap Siti dengan penuh kebimbangan. "Siti, bagaimana jika aku ingin lebih jauh mengenal Islam, tapi aku takut. Aku takut kehilangan keluargaku, aku takut dianggap aneh oleh teman-temanku, aku bahkan takut bahwa aku hanya terpengaruh oleh emosi sesaat." Siti tersenyum dan menggenggam tangan Natalie dengan hangat. "Ketakutan itu wajar, Natalie. Tapi ingat, kebenaran tidak akan pernah menyesatkan. Jika hati dan akalmu sama-sama menemukan kedamaian dalam Islam, maka itu bukan sekadar emosi sesaat. Itu adalah petunjuk." Kata-kata Siti membuat Natalie berpikir lebih dalam. Ia mulai menyadari bahwa keraguannya bukanlah tanda bahwa ia salah jalan, melainkan bagian dari proses pencarian yang wajar. Ia hanya perlu lebih percaya pada dirinya sendiri dan pada perjalanan yang sedang ia tempuh. Hari-hari berlalu, dan Natalie semakin yakin bahwa Islam adalah jalan yang ingin ia tempuh. Ia telah belajar banyak, membaca Al-Quran dalam terjemahan, dan bahkan mulai mencoba berdoa dengan caranya sendiri. Namun, ia tahu bahwa masih ada satu langkah besar yang harus ia ambil, mengucapkan syahadat. Suatu malam, ia kembali menemui Gus Ikdam setelah salah satu pengajiannya. Ia duduk di hadapan Gus dengan perasaan campur aduk. "Gus, aku ingin bertanya, jika seseorang ingin masuk Islam, bagaimana cara melakukannya?" Gus Ikdam tersenyum hangat. "Masuk Islam itu sederhana, Natalie. Yang perlu dilakukan hanyalah mengucapkan syahadat dengan hati yang tulus, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Natalie terdiam. Ia merasa dadanya berdebar kencang. Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat besar. "Tapi, bagaimana jika aku masih takut? Bagaimana jika aku belum siap menghadapi reaksi keluargaku?" Gus Ikdam mengangguk pelan. "Hidayah adalah perjalanan, bukan tujuan yang instan. Jika hatimu sudah yakin, maka Allah akan membimbingmu untuk menghadapi setiap tantangan. Yang terpenting adalah ketulusan niatmu." Natalie menatap Gus Ikdam dalam-dalam. Dalam hatinya, ia sudah tahu jawabannya. Ia hanya perlu keberanian untuk melangkah. Setelah bermalam-malam merenung, Natalie akhirnya mengambil keputusan. Ia ingin mengucapkan syahadat. Ia tidak ingin lagi menunda atau menunggu waktu yang lebih tepat. Ia sadar bahwa ketenangan yang selama ini ia cari telah ia temukan dalam Islam. Suatu pagi, di sebuah masjid kecil bersama Siti dan beberapa teman muslimnya, Natalie berdiri dengan tangan gemetar. Gus Ikdam berada di sampingnya, tersenyum menenangkan. "Ucapkan dengan perlahan, dengan hati yang tulus," kata Gus. Dengan napas yang bergetar, Natalie mengucapkan syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, air mata mengalir di pipinya. Ia tidak bisa menjelaskan perasaan yang memenuhi hatinya saat itu. Ada rasa haru, kebahagiaan, dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seolah telah menemukan bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Setelah selesai, Siti dan teman-temannya memeluknya dengan penuh kasih. "Selamat datang dalam Islam, Natalie," bisik Siti dengan mata berkaca-kaca. Natalie tersenyum. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari-hari setelah masuk Islam penuh dengan tantangan. Natalie menghadapi banyak pertanyaan dari teman-temannya, dan seperti yang ia duga, keluarganya merasa kecewa. Namun, ia menghadapi semuanya dengan tenang. Ia tidak lagi merasa gelisah atau ragu. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk dirinya. Ia terus belajar, memperbaiki ibadahnya, dan semakin memahami makna Islam dalam kehidupannya. Setiap tantangan yang ia hadapi justru semakin menguatkan keyakinannya. Suatu hari, Gus Ikdam berkata kepadanya, "Islam bukan hanya tentang syahadat. Ini adalah perjalanan panjang menuju Tuhan. Teruslah belajar, teruslah mencari, dan teruslah menjadi pribadi yang lebih baik."
Natalie mengangguk. Ia sadar bahwa perjalanannya baru saja dimulai, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tenang. Setelah mengucapkan syahadat, kehidupan Natalie berubah drastis. Ia merasa seperti terlahir kembali, tetapi di sisi lain, ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa perubahan ini tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang menunggunya, baik dari lingkungan sosial, keluarga, maupun dalam dirinya sendiri. Salah satu hal yang paling sulit bagi Natalie adalah menyesuaikan kebiasaannya dengan ajaran Islam. Ia mulai belajar salat, meskipun pada awalnya masih sering kebingungan dalam menghafal doa-doanya. Ia juga mulai mengenakan pakaian yang lebih sopan, sesuatu yang semula terasa asing baginya. Namun, semakin ia menjalani, semakin ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Siti dan beberapa teman muslimnya selalu membantunya dalam setiap langkah. Mereka dengan sabar mengajarinya tata cara wudhu, salat, dan membaca Al-Quran. Jangan khawatir, Natalie. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Allah tahu bahwa setiap orang memiliki prosesnya masing-masing, kata Siti sambil tersenyum menenangkan. Di rumah sakit, beberapa rekan kerja mulai memperhatikan perubahan Natalie. Ada yang mendukung, tetapi ada juga yang memandangnya dengan skeptis. Suatu hari, seorang dokter senior menghampirinya dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar yakin dengan keputusan ini, Natalie? Kamu meninggalkan segala yang sudah kamu kenal selama ini." Natalie tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Saya tidak meninggalkan apapun. Justru saya menemukan sesuatu yang selama ini saya cari." Namun, tantangan terbesar datang dari keluarganya. Ibunya mulai sering menelepon dengan nada suara yang penuh kekhawatiran. "Natalie, tolong pikirkan lagi. Kamu tidak perlu sejauh ini," katanya suatu malam. Natalie memahami perasaan ibunya. Ia tahu bahwa keluarganya mengkhawatirkannya, tetapi ia juga yakin bahwa ia telah menemukan kebenaran. "Mama, aku bahagia. Aku merasa lebih damai dari sebelumnya. Aku tidak ingin mengecewakan Mama, tapi ini adalah pilihan hidupku." Sejak percakapan itu, ibunya mulai menjaga jarak. Natalie merasa sedih, tetapi ia percaya bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Keputusan Natalie untuk masuk Islam menjadi perbincangan di lingkungannya. Beberapa rekan kerjanya mulai menjauh, sementara yang lain justru semakin penasaran dengan perubahannya. Namun, yang paling mengejutkan adalah bagaimana beberapa pasiennya merespons. Suatu hari, seorang pasien lansia yang sudah lama ia tangani menatapnya dengan tatapan kecewa. "Dokter Natalie, saya mendengar bahwa Anda sekarang seorang Muslim. Saya sangat kecewa." Natalie menghela napas dan berusaha menjelaskan, "Saya masih dokter yang sama, masih merawat pasien dengan penuh perhatian. Keyakinan saya tidak mengubah itu." Namun, pasien itu menggeleng. "Saya hanya berharap Anda tidak tersesat." Percakapan itu membuat Natalie merasa sedih, tetapi ia tahu bahwa tidak semua orang bisa memahami perjalanannya. Ia berusaha bersabar dan tetap fokus pada pekerjaannya. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang justru terinspirasi oleh kisahnya. Seorang perawat muda bernama Rina mendatanginya suatu hari dan berkata, "Dokter Natalie, saya dulu ragu untuk lebih mendalami agama saya sendiri. Tapi melihat perubahan Anda membuat saya ingin belajar lebih banyak." Mendengar itu, Natalie tersenyum. "Kita semua sedang dalam perjalanan menuju kebaikan, Rina. Tidak ada kata terlambat untuk mencari kebenaran." Perlahan, ia mulai memahami bahwa tantangan adalah bagian dari ujian imannya. Ia harus tetap kuat dan teguh dalam keyakinannya. Hari-hari Natalie setelah masuk Islam penuh dengan tantangan. Ia menghadapi reaksi dari keluarganya yang masih sulit menerima keputusannya, serta lingkungan sekitarnya yang mulai memandangnya berbeda. Namun, yang paling berat adalah ujian dalam dirinya sendiri, keraguan yang terkadang muncul, terutama ketika kesendirian menyelimuti hatinya. Ada saat di mana ia merindukan keluarganya begitu dalam, tetapi setiap kali mencoba menghubungi, respon mereka dingin. Ibunya bahkan tidak ingin berbicara lama dengannya. "Aku masih butuh waktu," kata sang ibu singkat sebelum menutup telepon. Itu membuat Natalie merasa seolah-olah ia telah kehilangan bagian penting dari hidupnya. Namun, ia menemukan kekuatan dalam doa. Ia mulai terbiasa bangun malam untuk salat tahajud, memohon ketenangan hati kepada Allah. Setiap sujudnya penuh dengan air mata. "Ya Allah, aku tahu ini jalan-Mu. Berilah aku kekuatan untuk tetap teguh," bisiknya dalam doa. Siti dan beberapa teman muslim lainnya tetap setia mendukungnya. Mereka sering mengundangnya ke kajian dan mengajaknya menghafal Al-Quran bersama.
Kita semua pernah merasakan cobaan seperti ini, Natalie. Tapi percayalah, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang bersabar, ujar Siti menenangkan. Di rumah sakit, beberapa pasien dan dokter mulai menerima perubahan Natalie. Namun, ada juga yang terus mempertanyakan keputusannya. Kamu tidak takut kehilangan kariermu? Tanya seorang kolega suatu hari. Natalie tersenyum dan menjawab, saya lebih takut kehilangan ketenangan hati. Namun, ujian sesungguhnya datang ketika ayahnya menelepon dan berkata dengan nada keras, Natalie, kau telah mengecewakan kami. Kami tidak bisa menerima ini. Itu adalah kata-kata yang paling menyakitkan yang pernah didengarnya. Malam itu, Natalie menangis lama dalam sujudnya. Namun, ia juga semakin yakin bahwa cobaan ini adalah bagian dari perjalanan spiritualnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Setelah berminggu-minggu penuh dengan kesedihan, Natalie memutuskan untuk mengambil langkah pertama dalam memperbaiki hubungannya dengan keluarganya. Ia menulis surat panjang untuk ibunya, menjelaskan bahwa keputusannya masuk Islam bukan berarti ia meninggalkan keluarganya. Aku tetap putri mama, aku tetap mencintai kalian, hanya saja jalanku kini sedikit berbeda. Aku ingin mama tahu bahwa aku lebih bahagia dan lebih damai sekarang, tulisnya dalam surat itu. Ia mengirimkan surat tersebut dan menunggu dengan harapan kecil di hatinya. Seminggu berlalu tanpa kabar, Natalie mulai berpikir bahwa keluarganya benar-benar tidak ingin menerimanya lagi. Namun, suatu hari, ia menerima pesan singkat dari ibunya, aku membaca suratmu. Aku butuh waktu, tapi aku juga rindu. Mata Natalie berkaca-kaca, itu adalah secercah harapan yang ia tunggu. Ia tidak ingin terburu-buru, tetapi ia tahu bahwa sedikit demi sedikit, hatinya dan hati ibunya akan kembali mendekat. Di rumah sakit, beberapa rekan mulai berubah sikap. Mereka melihat bahwa meskipun Natalie telah berubah, ia tetap dokter yang penuh dedikasi. Beberapa pasien bahkan mulai bertanya tentang Islam kepadanya, ingin memahami lebih jauh apa yang membuatnya mengambil keputusan besar itu. Islam mengajarkan ketenangan, kasih sayang, dan keikhlasan. Saya menemukannya di sana, jawab Natalie dengan penuh keyakinan. Suatu hari, Natalie menerima undangan dari Gus Ikdam untuk menghadiri pengajian yang akan diadakan di pesantrennya. Awalnya, ia ragu apakah ia siap untuk bertemu dengan lebih banyak orang yang mengenalnya sebagai mualaf. Namun, dorongan dari Siti membuatnya memutuskan untuk datang. Ketika tiba di pesantren, suasana begitu hangat dan penuh dengan keakraban. Gus Ikdam menyambutnya dengan senyuman. Mbak Natalie, bagaimana perjalanan imanmu sejauh ini? Tanyanya lembut. Natalie menghela napas dan tersenyum. Banyak tantangan, Gus, tapi saya semakin yakin bahwa ini jalan yang benar. Malam itu, Natalie mendengarkan ceramah Gus Ikdam dengan penuh perhatian. Ada satu kalimat yang benar-benar menyentuh hatinya, keimanan yang sejati diuji bukan saat keadaan mudah, tetapi saat kita tetap bertahan meski dunia menentang kita. Setelah acara, seorang wanita tua mendekatinya. Nak, aku dulu juga mualaf. Perjalanan ini tidak mudah, tapi Allah selalu ada. Jangan takut. Natalie merasa hatinya semakin tenang. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Hari-hari Natalie setelah menghadiri pengajian di pesantren Gus Ikdam terasa lebih ringan. Ia merasa lebih tenang dan lebih yakin dengan keputusannya. Ia mulai lebih banyak membaca Al-Quran, mendalami maknanya, dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali ia menghadapi tantangan, ia selalu kembali kepada Allah dalam doa. Salah satu perubahan besar yang ia rasakan adalah cara pandangnya terhadap kehidupan. Ia mulai memahami makna dari keikhlasan, kesabaran, dan rasa syukur. Ia tidak lagi mudah terguncang oleh komentar negatif orang-orang di sekitarnya. Namun, ada satu hal yang masih ia harapkan, mendapat restu penuh dari keluarganya. Ia tahu bahwa itu akan memakan waktu, tetapi ia tidak akan menyerah. Suatu hari, Natalie menerima kabar bahwa ibunya ingin bertemu dengannya. Ia tidak bisa menahan rasa haru dan gugupnya. Apakah ini pertanda bahwa keluarganya mulai menerima keputusannya? Saat pertemuan itu, ibunya menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, aku masih sulit menerima keputusanmu, Natalie. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan anakku. Air mata Natalie jatuh. Ia memegang tangan ibunya erat. Mama, aku tidak pernah ingin menjauh. Aku tetap anak mama. Percakapan malam itu menjadi titik balik dalam hubungannya dengan keluarganya. Meski ayahnya masih belum bisa menerima,
setidaknya ada harapan bahwa mereka bisa kembali saling memahami. Setelah melewati banyak ujian, Natalie mulai merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk membantu orang lain yang mungkin mengalami perjalanan serupa. Ia mulai berbagi kisahnya dalam beberapa acara kajian. Banyak orang yang terinspirasi oleh perjalanannya, terutama para mualaf yang juga sedang menghadapi tantangan dari keluarga dan lingkungan. Kita semua punya ujian masing-masing. Tapi jangan pernah ragu bahwa Allah selalu bersama kita, katanya dalam sebuah kajian. Natalie akhirnya mencapai titik di mana ia merasa benar-benar damai. Hubungannya dengan keluarganya perlahan membaik, pekerjaannya tetap berjalan baik, dan yang paling penting, ia semakin dekat dengan Allah. Setiap kali ia melihat ke belakang, ia menyadari betapa jauh ia telah berjalan. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang dokter non-muslim yang dulu hanya ingin memahami Islam kini telah menjadi bagian dari agama yang penuh kedamaian ini. Setelah bertahun-tahun menjalani perjalanan spiritualnya, Natalie akhirnya merasa bahwa ia siap untuk melangkah ke fase berikutnya dalam hidupnya. Ia semakin aktif dalam dakwah dan membantu komunitas muslim di sekitarnya. Tidak hanya itu, ia juga mulai berpikir untuk membangun keluarga yang islami. Suatu hari, Gus Ikdam berkata kepadanya, "Mbak Natalie, mungkin sudah saatnya kamu menemukan seseorang yang bisa menemani perjalananmu." Natalie tersenyum. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang ia yakini, ia telah menemukan kebahagiaan sejati dalam Islam. Tamat.